Di balik tragedi kasus bunuh diri ibu, tersimpan peringatan bahwa gangguan kesehatan mental bisa berujung pada keputusan yang fatal. Dan untuk memahami beban psikologis yang dialami para ibu, kita akan membahasnya secara mendalam bersama dengan psikolog UI Sali Rahadi Asih. Selamat siang, Mbak Alin, bagaimana kabar Anda? Selamat siang Mbak Megi. Alhamdulillah baik. Suara saya jelas kan? Baik, jelas Mbak Alin, salam sehat. Mbak Alin, melihat peristiwa tragis di Bandung dan Lampung yang melibatkan ibu dan anak, dan terbaru ada aktor pemeran serial preman pensiun ini juga memutuskan untuk bunuh diri. Padahal orang di sekitarnya menilainya sebagai sosok yang ceria. Bagaimana kita memahami tindakan ekstrim seperti ini? Baik, ya memang kalau dilihat kabar akhir-akhir ini ya terkait mengenai bunuh diri ini memang sangat unfortunate kalau kita bilang karena ada yang akhirnya meninggal karena memang bunuh diri gitu. Jadi kalau dilihat sebenarnya memang bunuh diri ini memang sesuatu yang kompleks. Dalam arti bunuh diri ini kan ujung dari berbagai hal yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, bunuh diri ini sendiri biasanya itu memang ada beberapa hal yang akhirnya memicu korban untuk merasa bahwa mati itu atau meninggal itu adalah lebih baik daripada hidup. Nah, salah satu yang memang cukup banyak disorot adalah mengenai kecenderungan depresi atau bisa saja sudah memang mengalami gangguan depresi. Di mana pada saat gangguan depresi atau moodnya sudah sangat rendah, merasa bahwa dunia ini memang sudah kelam, dunia ini memang tidak ada yang bisa saya lakukan lagi untuk menolong saya sudah sangat putus asa, saya tidak tahu apa lagi yang harus saya kerjakan, apa yang saya bisa lakukan lagi untuk membuat saya keluar dari lubang atau mungkin perangkap yang ada di dalam hidup saya ini. Dan akhirnya itu membuat keputusan ini bahwa akan lebih baik kalau memang saya tidak ada di dunia ini. Demikian Mbak Maggie sejauh ini. Baik, Mbak Alin, apa saja sebenarnya faktor resiko yang biasanya mendorong seorang ibu yang tentunya juga punya peran penting dalam keluarga hingga bisa mengalami gangguan jiwa berat dan kehilangan harapan hidup? Ya. Jadi kalau dilihat kita memang akan melihatnya secara berbagai faktor. Ada juga yang kita bilang kalau faktor mungkin terkait ada keturunan, jadi dalam arti membuat lebih rentan terhadap berbagai tekanan yang ada. Dan selain itu juga terkait dengan faktor dari si ibu ini sendiri atau juga faktor yang kita lihat memang terkait lingkungan sosialnya, lingkungan ekonomi, berbagai tekanan-tekanan dalam hidup. Biasa tekanan hidup itu kan kita lihat juga dari ekonomi, mungkin kesempatan untuk juga berkarir, mungkin juga bagaimana hubungan dengan orang-orang sekitar ini yang bisa membuat seseorang menjadi lebih mudah lebih rentan untuk mengalami depresi. Nah, namun selain itu pun sampai akhirnya ada proses untuk memutuskan melakukan bunuh diri, biasanya mulai dari ide bunuh diri dulu. Namun setelah itu ada proses yang biasanya mereka berusaha untuk keluar dari situ, untuk tetap mencari sebenarnya apa sih yang berbagai alasan untuk membuat saya memang tetap bertahan hidup. Nah, setelah itu kalau memang tidak ditemukan alasan, akhirnya masuk lagi kembali dengan berbagai tekanan yang dialami, akhirnya masuk kepada bahwa apa sih yang membuat saya tidak sampai jangan meninggal. Dan akhirnya kalau tidak ada juga support atau juga memang kondisi juga tidak berubah, akhirnya oh mungkin meninggal ini menjadi lebih baik gitu. Nah, kalau lihat dari ibu tadi bisa dilihat nih kalau ada dua contoh ini ya dua kasus ini memang memiliki hal yang kalau dilihat ini mungkin berbeda, tapi kasusnya misalnya yang satu ini kan memang ada surat wasiat merasa bahwa kalau lebih baik anaknya meninggal daripada tetap hidup tapi sengsara. Ini yang kita bilang dikategorikan sebagai kita bilang namanya motifnya ini altruistik. Jadi memang motifnya itu adalah saya membunuh anak saya agar anak saya ini tidak mengalami kesulitan. Nah, kalau motif yang lain tadi bisa jadi mungkin karena ada kondisi mental tertentu
kalau dari beberapa penelitian, karena memang penelitian ini juga tidak banyak dan memang lebih sulit karena biasanya dapat datanya dari yang mungkin masih keluarga yang hidup dan lain sebagainya atau dari surat wasiat. Bisa jadi memang karena ada gangguan yang menyebabkan si korban atau korban pelaku ini melakukan merasa bahwa mungkin ada suara-suara atau ada yang menyuruh untuk mungkin membunuh anaknya dan lain sebagainya. Demikian Mbak Megi. Baik, Mbak Alin, tadi kami catat ada 2 faktor yang paling penting adalah yang pertama adalah keturunan dan yang kedua adalah tekanan hidup. Namun tekanan hidup ini sebenarnya sepertinya setiap hari pasti ada. Apakah bisa dibilang depresi ini juga sebagai sel kanker gitu ya? Sebenarnya kita di setiap orang, tiap tubuh kita pasti ada sel kankernya. Apakah depresi ini juga akan dialami semua orang setiap harinya mungkin ada fase depresi yang akan muncul? Jadi sebenarnya begini, kalau kita terkait depresi ini kan sebenarnya mood ya Mbak. Mood itu kan kondisi perasaan kita, kondisi emosi kita di setiap hari. Kondisi emosi kita setiap hari pastinya memang cenderung akan naik turun. Dari mood kita cenderung, emosi kita cenderung positif sampai negatif. Tapi biasanya perubahannya tidak terlalu banyak. Namun pada orang yang mengalami depresi memang moodnya menjadi sangat turun. Mood yang turun ini kan artinya energinya sangat turun juga. Jadi bisa mempengaruhi proses kognitifnya juga, proses pemikiran dia, bagaimana dia memandang kehidupan yang ada, bagaimana dia mengartikan berbagai hal yang dia alami. Nah, termasuk dia mengartikannya, menghayatinya bahwa memang tidak ada hal-hal, memang saya tidak bisa melakukan apa-apa, saya tidak berdaya. Saya sulit untuk melakukan hal yang bisa mengubah hidup saya. Atau kondisi ini sangat menekan sehingga saya sendiri tidak tahu harus melakukan apa. Dan dunia ini memang sangat kelam. Jadi ada berbagai persepsi yang muncul di benaknya sehingga makin memperkuat bahwa rasa putus asa, rasa merasa tidak mampu, dan dengan proses yang tadi saya sempat bilang, proses dari pembentukan ide bunuh diri sampai akhirnya memang melakukan rencana bunuh diri, ini biasanya ada prosesnya dan akhirnya dengan berbagai hal yang ada, kok yang saya lakukan tidak berhasil, kok apa yang saya coba lakukan tidak berhasil, saya tidak dapat support juga, sehingga akhirnya mungkin lebih baik saya tidak ada di dunia ini karena saya tidak berarti. Begitu sih Mbak, jadi ada prosesnya. Nah, kalau misalnya memang mengenai kerentanan secara genetik gitu ya, maksudnya secara kerentanan itu prosesnya bisa tidak melulu bahwa tidak pasti, oh kalau saya keturunan yang memang mengalami gangguan, berarti saya juga akan gangguan. Enggak gitu. Karena dia mungkin ada kerentanan, tapi setelah itu dengan kondisi lingkungan, dengan berbagai support yang didapat, dengan kesehatan mental yang lebih terjaga, faktor ini bisa lebih ditekan. Begitu sih Mbak Megi. Baik, Mbak Alin. Ternyata masih banyak orang yang menganggap depresi ini sebagai hal yang sepele atau bahkan kurang bersyukur. Apa sebenarnya dampak dari stigma ini? Bagaimana cara kita sebagai masyarakat untuk lebih peka terhadap gejalanya? Oke, iya. Jadi memang depresi ini kan sesuatu yang banyak sekali dibicarakan sebenarnya. Bahkan kalau kita lihat dari PBB juga mengeluarkan bahwa depresi merupakan sesuatu yang masalah kejiwaan, masalah gangguan mental yang banyak sekali dialami. Tapi depresi itu sendiri memang variasinya banyak, dari kecenderungan depresi, kadang kita bilang simptom depresi, sampai memang depresi yang kita bilang depresi klinis atau depresi klinis mayor, yang memang ini sudah termasuk gangguan jiwa yang berat gitu. Nah, biasanya depresi ini dimulai dengan mood yang turun, adanya perubahan dalam kehidupan keseharian kita. Kita merasa overwhelmed, merasa kesulitan, merasa memang tidak memiliki kendali atas kehidupan kita. Biasanya mulai dari situ. Kemudian ada perubahan pola tidur, bisa menjadi semakin sulit tidur atau tidurnya semakin banyak. Ada perubahan perilaku juga gitu. Jadi dia akan perlahan-lahan sampai akhirnya kalau ini sudah cukup lama akhirnya mengganggu fungsinya sehari-hari. Fungsi sehari-hari itu seperti apa sih? Kalau misalnya pekerja, bisa jadi mengganggu proses dia berpikir juga. Pekerjaannya mungkin menjadi lebih challenging, lebih menantang. Kalau mahasiswa misalnya, kalau yang sekolah mungkin dia juga mulai menarik diri dari teman-temannya. Mulai juga
tidak mudah mengikuti tugas, mungkin juga ada penurunan di performa akademisnya gitu. Jadi bisa dilihat dari perubahan-perubahan seperti itu sih Mbak, begitu. Nah, memang dengan adanya stigma kadang membuat orang juga bisa jadi merasa bahwa masa sih kayak begini aja saya nggak kuat, dan hal seperti ini yang akhirnya bisa membuat untuk mencari pertolongan itu menjadi lebih sulit lagi gitu, atau menjadi lebih tidak mau karena ya masa kayak gini aja gitu, ya tunggu dulu deh, mungkin karena lagi ujian, oh mungkin karena lagi saya ada due date pekerjaan jadi saya menjadi moodnya lebih rendah. Ya memang bisa, tapi setelah pekerjaan ini lewat, masa sibuk lewat, seperti setelah itu bagaimana? Kalau memang masih ada, berarti kan memang ada sesuatu yang menetap yang butuh untuk diperhatikan atau mungkin butuh mencari bantuan. Baik, mencari bantuan ini adalah langkah yang sangat penting. Namun apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh keluarga ketika mulai melihat tanda-tanda depresi atau perubahan perilaku yang tadi Anda sebutkan pada anggota keluarga, terutama seorang ibu? Kapan kita harus ke profesional? Oke, jadi memang untuk ke profesional tentunya sih kalau memang si orang ini memutuskan memang saya nampaknya butuh, dan keluarga juga melihat fungsinya sehari-hari kok yang biasa mungkin lebih sering keluar atau yang mungkin lebih bisa mengatur dirinya menjadi sangat sulit, jadi bisa dibawa ke profesional. Tapi dari keluarga sendiri sebenarnya memberikan dukungan. Mungkin kalau ibu sendiri, mungkin karena saya juga seorang ibu kali ya, terkadang ibu itu kan pekerjaannya banyak sekali yang harus dikerjakan dalam satu waktu. Terkadang bahwa ada untuk menemani si ibu, keluarga ini, atau bersama-sama dengan ibu, atau memberikan waktu untuk ibu ini istirahat, ini bisa sangat membantu. Nah, ini akan sulit juga kalau memang si ibu ini tinggal di situasi yang memang lebih terbatas. Orang-orang yang bisa memberikan dukungan karena satu dan lain sebagainya gitu Mbak. Nah, cuman yang bisa dilakukan memang adalah memberikan dukungan kepada si orang-orang ini, memastikan setidaknya makannya teratur, istirahatnya bisa lebih teratur, karena kalau dengan kita istirahat gitu ya, dengan istirahat yang lebih cukup, diharapkan memang tubuhnya menjadi lebih segar, atau setidaknya dia sempat stop dulu dari berbagai situasi yang ada, dia istirahat, dia bangun dan makan teratur, setidaknya tubuhnya menjadi lebih ready, lebih siap untuk menghadapi situasi yang ada. Selain juga memang memberikan dukungan secara psikologis, tidak membiarkan ibu ini sendiri, dan juga mungkin menemani. Terkadang jadi kalau dari beberapa penelitian itu memang dukungan sosial ini menjadi hal yang sangat penting sih Mbak gitu, menjadi hal yang sangat penting untuk membuat kita tidak merasa sendiri. Depresi ini kan bisa juga makin lama makin kuat karena dia merasa sendiri, dia meminta bantuan juga sulit, merasa tidak nyaman, mungkin berasa orang-orang tidak memahami dia, padahal mungkin orang-orang kalau bisa juga kalau paham akan berusaha mendekat gitu sih Mbak. Baik, Mbak Alin, ini terakhir ya. Sebenarnya Indonesia ini adalah bangsa yang sangat mementingkan kekeluargaan. Namun dalam banyak kasus keluarga ataupun tetangga mengaku tidak menyangka. Sebenarnya bagaimana peran-peran orang terdekat dalam mencegah tindakan ekstrim seperti ini? Oke, ya saya paham pertanyaannya. Jadi memang balik lagi untuk jadi kalau kita lihat kan memang akhirnya seseorang kalau dia memang sudah menetapkan saya akan melakukan bunuh diri, biasanya mereka sudah bisa jadi tampilnya lebih tenang karena tahu bahwa dalam hari kapan, bulan apa saya akan tidak ada di dunia ini. Yang dunia ini lebih menyakitkan daripada lebih menyakitkan. Jadi bisa jadi menjelang dia bunuh diri, bisa jadi malah tidak terlihat ada perubahan. Perubahan itu mungkin sudah sebelum-sebelumnya. Pada saat kalau kita bilang itu fasenya dari ide bunuh diri sampai akhirnya dia mulai memutuskan bunuh diri mungkin lebih baik, itu kita bilang ada fasenya namanya crying for help. Nah, itu fasenya tuh terkadang sudah sebelum itu gitu. Jadi memang tidak terlihat sebenarnya. Nah, yang dinamakan kekeluargaan biasanya kan kita cukup berusaha memahami keluarga kita, berusaha melihat, tapi terkadang memang ini tidak mudah juga, bisa jadi karena berbagai hal juga ya Mbak gitu. Bisa jadi memang tidak terlalu sering ketemu, atau mungkin tidak, mungkin jarang juga berbicara, atau mungkin si orang ini juga cepat tidak memperlihatkan mengenai niatnya, begitu sih Mbak. Jadi bisa juga memang tidak diperlihatkan si orang ini karena mungkin dia sudah fase bahwa saya memang udah
mau bunuh diri gitu. Jadi fase dia mencari pertolongannya mungkin sudah lewat. Begitu Mbak Meggy. Baik, ini cari pertolongan sangat penting karena kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Terima kasih Mbak Alin sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Terima kasih.